Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ardi Panata. Saya kuliah di IKMI Rizkina. Asal saya Palembang. Saya bekerja di PT Indonesia Epson. Sekarang saya semester 6. Saya bikin video ini untuk melengkapi tugas saya. Materi yang kedua yang akan saya sampaikan tentang rukun Islam. Sebagaimana telah diketahui bahwa agama Islam terdiri dari 3 tingkatan: Islam, iman, dan ihsan. Iman berkaitan dengan amalan atau keyakinan hati, sedangkan Islam berkaitan dengan amalan anggota badan. Diriwayatkan dari sahabat Umar bin Khattab. Diriwayatkan dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu dalam hadis yang panjangan yang disebut hadis Jibril. Malaikat Jibril bertanya kepada Nabi tentang Islam. "Hai Muhammad, beritahukan kepadaku tentang Islam." Rasulullah menjawab, "Islam itu engkau bersaksi bahwa sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah, dan sesungguhnya Muhammad itu utusan Allah. Engkau mendirikan sholat, mengeluarkan zakat, berpuasa pada bulan Ramadan, dan mengerjakan ibadah haji ke Baitullah jika engkau mampu melakukannya." Rukun Islam pertama adalah syahadat, yaitu saya bersaksi bahwa tiada sembahan yang hak kecuali Allah, dan saya bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Dua kalimat syahadat adalah kalimat yang sangat agung, merupakan kunci surga bagi orang-orang muslim. Syahadat adalah persaksian yang membedakan antara muslim dan kafir. Allah berfirman dalam surat Al-Imran. Allah menyatakan bahwasanya tidak ada sesembahan melainkan Dia yang berhak disembah, yang menegakkan keadilan, para malaikat dan orang-orang yang berilmu. Tak ada sembahan melainkan Dia yang berhak disembah, yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Sedangkan rukun syahadat sendiri ada 2, yaitu yang pertama Nafyu, yaitu penafian seluruh yang disembah kecuali Allah Ta'ala. Itsbat, yaitu menetapkan ibadah hanya kepada Allah semata, tidak ada sekutu baginya. Syahadat ini memiliki syarat-syarat yang harus dipenuhi agar sah saat mengucapkannya. Syarat-syarat ada 8, yaitu harus disertai dengan ilmu, keyakinan, penerimaan, ketundukan, kejujuran, keikhlasan, kecintaan, dan pengikhtiaran terhadap seluruh kesembahan selain Allah. Jadi konsekuensinya syahadat ini adalah tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah semata. Sungguh aneh jika ada yang mengucapkan syahadat ini dengan lisan, tetapi bersamaan dengan itu ia tetap memalingkan sebagai ibadah kepada selain Allah, seperti berdoa pada orang mati, menyembelih untuk jin dan lainnya. Allah berfirman dalam surat Al-Kahfi, "Katakanlah sesungguhnya aku ini manusia biasa seperti kamu.
yang diwahyukan kepadaku, bahwa sesungguhnya Tuhan sesembahan kalian itu adalah Tuhan sesembahan yang Maha Esa. Quran Surat Al-Kahfi 110. Sebagaimana disebut Syekh Abdul Wahab, syahadat yaitu mentaati apa yang ia perintahkan, membenarkan yang ia kabarkan, menjauhkan apa yang ia larang dan peringatkan, tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan yang apa yang dituntunnya. Rukun kedua sholat. Sholat merupakan salah satu rukun Islam yang paling utama setelah syahadat. Di dalam sholat, berbagai macam ibadah terkumpul seperti zikrullah, bacaan Al-Quran, berdiri, rukuk, sujud di hadapan Allah, berdoa kepadanya, tasbih, takbir, dan lainnya. Sholat merupakan induk ibadah. Badannya tak kalah. Allah hendak menurunkan syariat sholat. Allah hendak menurunkan syariat sholat. Dia memi'rajkan Rasulnya ke langit. Secara bahasa, sholat artinya doa, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat At-Taubah 103. Dan berdoalah untuk mereka, sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketenteraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Secara istilah artinya perkataan dan perbuatan tertentu yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Hukum sholat adalah wajib berdasarkan Al-Quran dan sunnahnya serta ijma kaum muslimah. Banyak sekali ayat dalam Al-Quran yang menunjukkan akan hal tersebut. Salah satunya firman Allah Ta'ala, sesungguhnya sholat itu adalah padu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Quran Surat An-Nisa 103. Keutamaan sholat. Sholat adalah amalan yang pertama kali dihisab di akhirat dan menjadi ukuran kebaikan amalan yang lain. Amal ibadah yang pertama yang akan dihisab oleh Allah pada hari kiamat adalah sholatnya. Jika sholatnya baik, maka baiklah seluruh amalannya yang lain. Dan jika sholatnya rusak, maka rusaklah seluruh amalannya yang lainnya. Di antara seseorang dan kesyirikan serta kekafiran adalah orang yang meninggalkan sholat. Karena sholat merupakan pembedaan antara muslim dan kafir, maka sebagian ulama berpendapat bahwa orang yang meninggalkan sholat karena menyepelekannya atau karena malas maka dihukumi kafir. Masih banyak keutamaan sholat yang lainnya, diantaranya sholat adalah mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dalam surat Al-Ankabut 45. Ada juga menjelaskan bahwa sholat pada waktunya adalah amalan yang paling dicintai oleh Allah. Karena sholat memiliki keutamaan yang begitu besar, maka marilah kita berusaha untuk selalu menjaga sholat kita. Allah Ta'ala berfirman, peliharalah semua sholat dan peliharalah sholat ustah. Berdirilah untuk Allah dalam sholatmu dengan khusyuk. Sebaliknya, jangan sampai kita menjadi orang yang
melalaikan sholat sehingga tidak mendapatkan keutamaan-keutamaan sholat yang demikian besar, sungguh merugi orang-orang yang melalaikan sholat. Demikian materi tentang rukun Islam yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.